Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah di Jogja itu, kami di Jogja juga ngisi-ngisi acara di Jogja. Pernah juga di TVRI Yogyakarta. Kebetulan juga suami saya tadinya sudah masuk Muslim, dia mau kembali lagi dan mau diberkati secara di gereja. Menikah lagi secara di gereja. Tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus, semua berbalik. Saya menjadi dikucilkan, dimusuhin. Bahkan saya tadinya nggak mau dikasih warisan. Sudah diberundingkan semua, saya tidak mau tidak dikasih. Karena ini orang murtad, saya dibenci udah. Saudara-saudara saya sudah berunding, saya mau tidak dikasih. Ya selama masih muslim, ya saya rajin sholat. Saya juga masih bisa membaca Al-Fatihah, ini seperti contohnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak begitu ya. Jadi ya dulu saya juga ngaji juga kalau umpama apa-apa ngikutin apa peraturan-peraturan orang tua saya, disuruh yang ngaji, sholat gitu. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi saya mengalami mukjizat dari Tuhan itu. Sungguh-sungguh saya alami bahwa saya mendapatkan mukjizat dari Tuhan Yesus. Karena obat-obat itu tidak saya makan. Saya hanya berdoa setiap hari. Pagi, siang, malam saya hanya berdoa. Tuhan Yesus, pokoknya saya mau minta disembuhkan dari Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, saya mengalami mukjizat itu, kesembuhan kaki saya itu. Kalau kepercayaan saya dulu, saya itu kadang nggak tahu yang mana Tuhannya. Kadang rutinitas saya, hafalan saya. Ya, jadi saya sekarang ini mengerti bahwa Tuhan saya sekarang adalah roh, dan roh saya bisa menyatu dengan Tuhan. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yakin dan iman akan kedatangannya dan akan kealahannya. Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, saat ini kita bersyukur karena Tuhan terus menjawab doa-doa kita. Dia tidak membiarkan kita dipermalukan. Ada saja dari berbagai kota di Indonesia ini, bahkan sampai ke luar negeri, Tuhan terus memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kemuliaan-Nya. Saudara, tentu kita bersyukur kita dapat membawa jiwa untuk diselamatkan. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak mau," kata Allah, "aku tidak mau satu orang pun binasa." Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, "Pergilah kamu sampai ke ujung-ujung dunia, beritakanlah firman Tuhan." Mereka yang percaya diselamatkan, bertobat dan sungguh-sungguh dibaptis, dan pastilah mereka akan diselamatkan. Saudaraku, itu perintah Tuhan bagi kita. Memang di dalam kita menjalankan tugas atau amanat agung ini, tentu tidak sedikit tantangan dan rintangan. Tetapi percayalah bahwa
pembelaan Tuhan akan nyata bagi kita. Saudara melihat kali ini berita gembira itu, ya, sorga bersorak, sorga bersukacita. Firman Tuhan berkata kalau ada satu orang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka malaikat sorga akan bertepuk sorak. Dan kali ini kabar gembira itu, kabar keselamatan itu datang dari Yogyakarta. Haleluya. Saudara, Roma pasal 8 ayat yang ke-18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ketika seseorang mau memberi diri untuk percaya kepada Yesus, tentu tidak seperti jalan tol bebas hambatan. Kita akan mengalami begitu banyak rintangan, tantangan di dalam kita mau mengikut Yesus. Itu yang disebut dengan pikul salib. Karena firman Tuhan berkata, jika seseorang tidak mau memikul salib, orang itu tidak layak bagiku. Apa makna memikul salib? Salib selalu bicara tentang penderitaan. Salib selalu bicara tentang kesukaran dan kesulitan. Salib berbicara tentang persoalan-persoalan hidup. Tetapi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, maka orang itu harus rela memikul salib itu. Tetapi percayalah, Alkitab, firman Tuhan sudah saya baca bagi saudara, bahwa yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan, kesukaran, kesulitan yang saudara hadapi hari-hari ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, kesaksian yang datang dari Yogyakarta ini, seorang ibu yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dikecewakan. Dia mengalami banyak sekali penderitaan batin, tetapi tetaplah dia bertahan karena dia tahu juru selamatnya setia dan adil. Sama-sama kita ikuti tayangan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Amanah. Saya lahir di Yogyakarta tahun 1960. Saya berasal dari keluarga Muslim. Saya tinggal di daerah Yogyakarta, itu daerah Babadan Baru, kilometer 7 di Yogyakarta. Saya punya saudara ada 7 yang hidup. Saya nomor 4, saya punya kakak. Pertama itu laki-laki, perempuan. Baru saya nomor 4 itu saya punya adik perempuan 2, laki-laki 1. Ya, saya ini dulu menikahnya masih duluan, jadi 2 kakak saya lompatin. Saya duluan menikah secara Muslim. Saya menikah secara Muslim dengan suami yang masih Muslim juga. Tapi berjalannya waktu kami mempunyai anak 2 kali keguguran, dan setelah itu kita bercerai. Setelah bercerai, saya itu pindah ke Jakarta. Setelah di Jakarta, saya bertemu dengan suami saya yang baru. Itu mereka sudah Katolik, suami saya itu. Tapi mereka mau ngikut saya menjadi Muslim. Jadi kami menikah yang kedua itu saya secara Muslim. Tapi suami saya beragama Katolik dan saya Muslim. Kita nikah di KUA. Itu secara Muslim begitu. Tapi berjalannya waktu, saya sudah punya yang kedua ini, saya menikah yang kedua ini dengan yang suami saya sudah Katolik itu, saya punya anak 1, dan profesi suami saya sebagai pesulap. Jadi kita itu suka dipanggil-panggil, ya kalau di Jakarta itu di restoran, tempat-tempat hiburan kayak Taman Mini, Ancol, ya seperti di restoran Furama, Simyan, kayak begitu gitu. Nah kebetulan saya waktu itu saya di Jogja
melahirkan anak saya yang pertama itu saya di Jogja. Setelah di Jogja itu kami di Jogja juga ngisi-ngisi acara di Jogja, pernah juga di TVRI Yogyakarta dan juga pernah dipanggil-panggil begitu. Nah, ini kebetulan dalam acara ada acara menggalang dana di gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik itu kita memang lagi ngisi acara sulap dan juga di situ ada acara bersama acara dengan yang lain, banyak acara, diantaranya juga ada sulap, ada tari-tarian, ada drama, ada musik, ya macam-macam, dan ada juga acara khotbah, ada acara juga lagu-lagu pujian. Jadi di situ setelah mendengarkan lagu-lagu pujian itu saya disentuh Tuhan, hati saya itu dijamah Tuhan. Jadi saya itu merasakan yang tidak pernah saya rasakan. Jadi saya merasakan damai sekali, sukacita sekali mendengarkan lagu itu. Dan saya itu keluar air mata terus sambil menangis, terus keluar air mata. Tapi hati saya itu sukacita, damai. Dan saya tidak pernah merasakan itu yang kayak begitu itu. Dari situ dan juga terus ada khotbahnya seorang pastor itu waktu itu. Ada dia khotbahnya itu di Roma 10 pasal 9 itu yang bunyinya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari situ hati saya, wah ini yang benar nih, ini yang bagus ini hati saya itu merasa begitu, wah ini yang bagus, ini yang benar ini dalam hati saya itu kok berkata begitu. Tapi saya itu merasa, walaupun keluar air mata nggak bisa dibendung, tapi damai sukacita ini terasa di hati saya. Itulah namanya jamahan Tuhan Yesus yang saya alami itu. Pokoknya nggak bisa dibayangkan, nggak bisa sebenarnya yang saya mau ceritakan bagaimana rasanya itu ya, memang ya itu, begitu. Sukacitanya, damainya itu memang luar biasa yang tadinya sebelumnya belum pernah saya rasakan begitu. Nah dari situ sampai selesai kita sudah ngisi acara, sudah apa. Besoknya itu juga masih saya terngiang-ngiang juga tuh, wah itu keselamatan ya, keselamatan. Nah, juga ada yang waktu itu karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut seorang mengaku dan diselamatkan, itu terngiang-ngiang dalam hati saya. Terus saya kok punya berkeinginan besok-besoknya itu ke gereja lagi nanya-nanya ke pastor. Terus saya ingin memahami apa namanya Katolik ini kenapa gitu, karena saya nggak pernah dengar, nggak pernah apa, tadi saya ingin belajar gitu, ngomongnya begitu. Akhirnya diberi katekisasi seperti ya 3 bulan saya dikasih pelajaran oleh pastor di Yogyakarta itu. Waktu itu saya masih bawa anak kecil, ya sambil saya gendong-gendong lah, sambil belajar ya. Setelah 3 bulan itu, saya mantap nih, wah udah saya langsung minta dibaptis. Bukan karena sudah memahami tentang agama, tentang pelajaran agama Katolik, jadi saya langsung dibaptis. Setelah dibaptis, karena tadinya saya menikahnya secara Muslim, saya diberkati lagi, menikah lagi secara di gereja, begitu. Kebetulan juga suami saya tadinya sudah masuk Muslim, dia mau kembali lagi dan mau diberkati secara di gereja, menikah lagi secara di gereja. Cuman berjalannya waktu, setelah diberkati, kita balik lagi ke Jakarta, suami saya kena perempuan lain, jadi punya perempuan lain lagi gitu. Jadi saya merasa
waduh saya dikhianati, jadi saya hidupnya itu agak kacau gitu, walaupun sudah percaya Tuhan tapi belum begitu sungguh-sungguh karena merasa kok begini gitu loh, udah kok dikhianati gitu loh gitu. Jadi memang ya walaupun secara agama Katolik itu tidak perlu bercerai, tapi keadaan hidup saya, suami saya punya istri lagi, punya anak lagi, satu lagi, walaupun anaknya terus umur berapa meninggal lagi gitu. Nah dari situ saya masih belum begitu, karena mengalami keadaan kayak gitu ya memang saya juga merasa merasa bahwa kok begini dan stres. Saya juga memang agak stres juga waktu itu. Nah, tapi ya saya tetap percaya Tuhan Yesus, malah saya itu ya dibagiin, tadinya saya selama saya masih Muslim itu memang orang keluarga saya baik-baik, tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus semua berbalik. Saya menjadi dikucilkan, dimusuhin. Bahkan saya tadinya nggak mau dikasih warisan. Sudah diberundingkan semua, saya tidak mau tidak dikasih. Karena ini orang murtad, saya dibenci udah. Saudara-saudara saya sudah berunding, saya mau tidak dikasih. Tapi secara hukum kalau saya nggak tanda tangan karena saya anak yang ke-7 itu ada nama saya, mereka tidak bisa menjual itu tanah. Tapi karena begitu, jadi tetap kalau saya nggak tanda tangan dia tidak bisa menjual, akhirnya saya harus tanda tangan, makanya saya tetap dapat gitu warisan itu. Waktu itu ya saya menerima karena secara hukum mereka tidak bisa begitu. Ya setelah itu ya memang dibenci, dimusuhin itu pasti. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya juga mereka masih kurang senang dengan saya. Tapi saya tetap sabar mengasihi mereka, saya mendoakan mereka supaya mereka dibukakan hatinya. Jadi saya tetap saja saya dimusuhin, dibeda-bedakan karena keluarga saya semuanya Muslim, hanya saya sendiri yang mengikuti Yesus, jadi ya saya itu dibedakan gitu. Ya memang itulah pikul salib saya. Jadi saya memang sampai saya itu mau minjem uang saudara, cuman 100.000 saja saya nggak dikasih waktu itu. Jadi memang jadi istilahnya saya itu udah dibuang dengan saudara-saudara saya, udah nggak dianggap. Kalau ada acara apa-apa kita nggak dikasih tahu, mending nggak usah diundang katanya. Ya udah apapun ya kita mesti namanya dikucilkan, dimusuhin, dibenci, ya itu udah dijelek-jelekin, bahwa dibilang gini, kamu percaya Tuhan Yesus, orang Tuhan kok 3, jadi dibilangnya itu Tuhan kok 3, Tuhan kok beranak, oh diajak-ajak juga begitu. Saya cuman ketawa, saya diem aja, nggak pernah saya membalas. Ya saya dalam hati saya hanya ya berdoa saja. Mereka tidak tahu karena mereka membenci saya dan menjelek-jelekan saya, mereka karena mereka tidak tahu begitu. Ya selama masih Muslim ya saya rajin sholat. Saya juga masih bisa membaca Al-Fatihah. Ini seperti contohnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
kayak begitu ya. Jadi ya dulu saya juga ngaji juga kalau umpama apa-apa ngikutin apa peraturan-peraturan orang tua saya disuruh yang ngaji, sholat itu ya saya lakukan. Tapi saya berjalannya waktu, saya terima Tuhan Yesus itu, saya pernah sakit osteoarthritis. Osteoarthritis itu jadi karena saya sudah usia, waktu itu masih usia mungkin 58 atau 59 gitu. Jadi pergelangan kaki saya itu bantalannya itu menipis karena usia, karena saya banyak jalan kaki dan faktor usia jadi bantalannya itu berkurang. Nah dari situ saya ya memang berobat, memang dikasih obat. Tapi obat-obat itu saya nggak pernah saya minum. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dulu orang yang udah meninggal Tuhan Yesus bangkitkan. Orang yang sudah perdarahan berapa tahun ya, sekitar 21 tahun kalau nggak salah, itu disembuhkan. Orang yang buta bisa melihat, itu Tuhan Yesus bisa sanggup menyembuhkan. Saya minta Tuhan Yesus menyembuhkan kaki saya. Puji Tuhan, doa saya dikabulkan. Jadi sakit osteoarthritis saya disembuhkan Tuhan Yesus. Tadinya saya kalau buat jalan itu sakit, karena rumah saya naik tangga, lantai 2. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi saya mengalami mukjizat dari Tuhan itu. Sungguh-sungguh saya alami bahwa saya mendapatkan mukjizat dari Tuhan Yesus. Karena obat-obat itu tidak saya makan. Saya hanya berdoa setiap hari. Pagi, siang, malam saya hanya berdoa. Tuhan Yesus, pokoknya saya mau minta disembuhkan dari Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, saya mengalami mukjizat itu, kesembuhan kaki saya itu. Ya, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus bisa sanggup menyembuhkan kaki saya. Jadi saya sembuh dari osteoarthritis itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan waktu masih sakit itu saya juga berobat di cuman dikasih tahu itu Bu coba sambil berobat ke itu yang dimasukkan di gas kayak gas tabung itu. Tapi saya tidak mau. Tetap saya hanya berdoa melalui doa dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kaki saya yang sakit sekali, namanya sakit osteoarthritis. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya itu waktu terima Tuhan Yesus, istilahnya hati saya dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi saya walaupun saya sudah janda, saya dihibur, dituntun, dan saya diberkati dengan mukjizat kesembuhan. Itu saya sangat bersyukur sekali karena saya tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Saya tanpa Tuhan, nggak tahu deh bagaimana kehidupan saya ini. Jadi saya hanya sangat bersyukur hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Memang di usia sekarang saya sudah lansia, saya sekarang sudah 62 tahun ini. Saya juga hanya mengandalkan Tuhan Yesus sampai sekarang. Saya tidak mau walaupun kehidupan banyak bergelora, banyak gelombang-gelombang hidup, ya banyak tantangan, tapi saya tetap mau percaya dengan Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang menyertai saya, yang menyelamatkan saya. Karena saya juga percaya bahwa Yohanes 1 ayat 1, firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Makanya saya sangat senang membaca firman karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kepercayaan saya dulu, saya itu kadang nggak tahu yang mana Tuhannya. Kadang rutinitas saya, hafalan saya. Ya, jadi saya sekarang ini mengerti bahwa Tuhan saya sekarang adalah roh. Dan roh saya bisa menyatu dengan Tuhan. Kalau Tuhan jamah, itu luar biasa sukacita saya. Karena memang kebaikan Tuhan Yesus di antara saya, keluarga saya semuanya sampai sekarang masih muslim semua. Hanya satu-satunya saya sendiri yang terima Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur. Tapi saya percaya bahwa satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Itu saya imani. Karena memang sekarang ini tugas saya untuk mendoakan seluruh keluarga saya. Glory, haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah mendengar tayangan tadi. Kami berdoa saudara diberkati oleh Tuhan. Apabila saudara-saudara merasa diberkati dengan tayangan-tayangan dalam channel kami, pelayanan di channel kami, mohon dukungan saudara untuk terus berdoa bagi pelayanan di channel kami ini. Saudara dapat membagikannya kepada banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan saudara sudah mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan kepada banyak orang. Mari bersama-sama kita mau laksanakan, kita mau memenuhi panggilan pelayanan Tuhan. Pergilah, beritakanlah, kabarkanlah keselamatan kepada segala makhluk, kepada segala bangsa, supaya mereka juga mendengar Injil Kristus. Saudara, mari sama-sama bersama-sama dengan kami untuk mengabarkan berita-berita keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya.